Saya akan melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin saya akan melanjutkan. Kemarin kita langsung aja yuk supaya nggak lama di sini. Lanjut. Ya, ini sudah saya bahasa Indonesia kan. Kemarin pakai bahasa Inggris ya. Sekarang mumpung ada waktu saya bahasa Indonesia kan. Yaitu kemarin saya berkata bahwa kenapa banyak anak-anak Tuhan mereka tidak bisa menang atas iblis. Mereka bilang lebih dari pemenang tapi ternyata mereka hidupnya tidak menang. Mereka kalah oleh pencobaan, kalah oleh sakit penyakit, kalah oleh kesusahan, kekurangan, hidup kebutuhan hidup, mereka kalah. Padahal Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa hari keberapa? Ke-6. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa hari ke-6. Setelah hari pertama sampai 5 hari, semua disediakan secara gratis untuk Adam dan Hawa. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kelima, itu apa yang diperlukan oleh manusia disediakan kepada Adam Hawa. Tetapi kenapa? Karena ada pijakan iblis di dalam hidup mereka. Bu, kok bisa pijakan iblis itu apa? Jadi apa yang menjadi pijakan iblis itu adalah kebiasaan. Suatu kebiasaan yang kamu lakukan, yang berlangsung terus menerus, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi ikatan. Ikatan itu jadi belenggu. Jadi kalau kamu melakukan, contoh, saya mau ngomong, saya contoh, kalau orang berbohong, saya ngomong berbohong. Bu, saya enggak pernah bohong, tapi berbohong sekali. Sekali, oke sekali. Sekali masih, saya enggak enak bu, saya berbohong sekali, oke. Sekali masih dianggap enggak apa-apa. Terus kemudian ada berbohong 2 kali enggak? Ada. Ada berbohong 3 kali, ada berbohong ke-4 kali, ke-5 kali, akhirnya iblis jadi mengikat. Jadi pada saat kamu melakukan sesuatu kebiasaan yang di luar Tuhan, di luar firman Tuhan, itu iblis sudah mengintip. Sekali itu iblis sudah mengintip. Ingat waktu Kain, kamu kenapa engkau iri melihat persembahan adikmu diterima, kamu enggak? Ingat iblis sudah mengintip. Ya. Kamu harus berkuasa atasnya, betul? Kita harus berkuasa atas iblis. Bu, caranya gimana? Oh, gampang caranya. Roh iri yang mau masuk, roh dendam, roh benci yang mau masuk, aku ikat engkau, kau tidak boleh masuk ke dalam pikiranku, hatiku, aku ikat kau keluar. Aku minta kuasa daripada Roh Kudus untuk memampukan aku mengampuni orang, memampukan aku untuk mengasihi orang, memampukan aku untuk pasrah surrender total kepada Tuhan. Jadi pada saat kamu melakukan itu iblis yang tadinya mau ngikat, lepas. Ngerti ya? Jadi ini stronghold itu adalah benteng-benteng. Contoh lagi, satu lagi. Tiba-tiba di HP-mu ada, saya lihat kalau di HP selalu ada tayangan pornografi ya. Betul? Saya sering dapat tek. Kalau kamu pengen lihat jebret satu, kamu buka jebret. Wah, pornografi. Udah, terus kamu slide lagi, enggak lihat. Itu iblis sudah membuat kamu termakan dengan kamu klik. Benar enggak? Itu Tuhan kan berkata, hati-hati, iblis sudah mengintip di balikmu. Kalau kamu besok melakukan lagi, itu dari jalan masuk iblis untuk membuat kamu dibelenggu. Rantai mana? Oh, di sini kok enggak ada rantai ya? Besok lain kali saya khotbah saya minta rantai yang belenggu itu, tahu enggak? Ya, itu. Kamu sekali lagi kalau lihat pornografi satu jebret. Kemudian kamu enggak lihat. Terus kedua kali, iblis kan menggoda, kemarin aku lihat itu, coba lagi lihat lagi. Dan kamu lihat lagi kedua. Kamu lihat lagi ketiga dan jadi ketagihan, itu berarti kamu sudah ikat.
Bu, kalau saya sudah terikat gimana? Gampang. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berkata aku punya kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Aku minta dalam nama Yesus, aku lepaskan ikatanmu. Dan Tuhan, aku minta engkau hapus, tahu hapus memori yang aku pernah jahat. Aku pernah lihat pornografi, aku pernah berbohong, aku pernah benci sama orang, aku tidak memaafkan orang. Hapus pikiran itu dalam nama Yesus. Habis itu kan hapus. Ya. Jadi sehingga Tuhan selalu berkata, kau iblis mengintip, itu kau harus berkuasa atasnya. Kain tidak berkuasa atasnya, karena Kain tidak meminta pertolongan Tuhan. Tapi pada saat Kain meminta pertolongan Tuhan, iblis akan pinggat. Tetapi saat Kain tidak meminta pertolongan Tuhan, iblis masuk ke dalam Kain, roh apa? Iri. Pada saat roh iri masuk, diikuti roh yang lain, roh membunuh. Benar ya? Begitu iri, akhirnya dia dendam. Masuk lagi roh benci. Pertama masuk dulu iri dalam hati Kain, kemudian dia keluar roh benci sama si siapa? Habel. Setelah benci masuk lagi membunuh. Karena iblis selalu mencuri sukacita damai sejahteramu, membunuh, membinasakan. Dan orang yang diikat iblis jatuhnya ke kematian, yaitu pembunuhan. Ada yang gantung diri kayak Yudas, ada yang iblis pakai dia sebagai alat untuk membunuh orang lain. Jadi hati-hati, karena kita tuh melawan dengan peperangan yang tidak kasat mata, roh jahat di dunia ini, ya. Itu yang disebut stronghold. Stronghold itu adalah kebiasaan yang menjadi karakter, ya. Kok karakternya gini? Oke, satu lagi. Karakter pelit. Karakter pelit itu ada enggak? Ada. Bu, kalau saya dari dulu memang karakternya pelit gimana? Gampang. Kalau kamu mau karakter pelitmu hilang, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu orang kikir tidak masuk surga. Tuhan, aku mampukan aku untuk tidak kikir, supaya aku mempunyai belas kasih kepada orang lain, dan supaya aku mampu memberi kepada orang lain. Berikan kemampuan untuk memberi kepada orang lain. Dan saat itu jangan minta Tuhan tok tapi tanpa melakukan. Saat kamu minta kepada Tuhan, kamu lakukan. Coba memberi. Karena iblis dilawan dengan tindakan. Saat kamu kikir, kamu memberi orang lain. Kamu memberi. Pada saat kamu kikir, iblis ngomong, jangan kasih. Nanti uangmu habis loh. Nanti kamu tidak bisa jalan-jalan loh. Kamu lawan iblis, kamu beri kepada orang. Kamu beri berapa aja, tidak harus banyak. Tapi mulai memberi. Memberi dari sedikit-sedikit, memberi. Begitu kamu memberi, iblis itu yang tadinya mengikat dengan roh kikir, lama-lama dia lepas. Hilang. Satu lagi, glutoni. Apa yang namanya glutoni? Rakus. Orang yang pertama kali, kenapa roh rakus bisa masuk? Begitu orang lihat makanan banyak, waduh makanan banyak ini. Wah, ambil banyak. Ya, itu pertama kali. Ya toh? Iblis asik, dia sudah serakah. Senang. Iblis senang enggak? Senang. Hati-hati, iblis mengintip di baliknya, dia akan menjadikan kamu slavery. Slavery itu jadi perbudakan atas kerakusanmu. Kemudian iblis menggoda lagi, dikasih perjamuan lagi. Wah, makannya enak lagi terus bungkus sampai bawa kresek. Ya. Itu udah. 2 kali iblis senang, hore, glutoni. Ternyata dia bawa diajak Cikda makan di Hanamasa. Kok Hanamasa? Saya pernah ngajak dia makan itu yang sing sama banyak orang itu. Hono kabeh, betul. Saya waktu itu ngajak banyak orang, ini makannya banyak tak ajak makan. Wah, gila. Begitu, ayo kamu makan. Wah, puji Tuhan diajak makan Cikda. Kemudian dia masuk ono kobe. Saya lihat, wow.
Sampai saya ke kamar mandi. Ada apa itu? Kenapa? Gila, dimuntahin. Saking banyak ya. Teman kita salah satu jemaat kita yang gede itu sampai ada, aku lihat ada apa di kamar mandi, muntah itu daging semua, sampai saking lihat makanan. Itu adalah, jadi dari pertama, kedua, ketiga iblis mengikat roh rakus. Bu, caranya gimana? Saya kalau udah makan, saya perutnya lapar terus. Itu iblis. Betul. Caranya gimana? Puasa. Belajar puasa. Pada saat kau belajar puasa, engkau mengalahkan kedaginganmu. Iblis itu lama-lama lepas. Kau bebas. Jadi ikatan iblis ini semua, ini bisa dilawan dengan melakukan kebalikannya. Bukankah iblis selalu melakukan kebalikan dari Tuhan? Ya, makanya yang ada rakus-rakus bertobat. Yang ada yang rakus-rakus, saya mau ajak puasa. Pada saat engkau puasa, engkau mengalahkan kedaginganmu, engkau mengalahkan ikatanmu atas roh rakus. Ya. Jadi, Bu, ini ikatan dari mana? Karena kamu melakukan pertama kali. Dan kamu lakukan 2 kali. Kamu lakukan 3 kali. Dia ngikat. Kalau kamu lakukan sekali, enggak. Iblis masih intip-intipan. Tahu intip-intipan? Lagi gini ini. Iblis lagi mengitari. Ini hatimu dikitari. Wah, sekali. Lakukan lagi enggak? Mulai kedua kali. Mulai iblis mendekat membawa rantai. 3 kali jet. Kamu tidak akan kamu, begitu kamu merantai dengan roh itu, kamu tidak melakukan. Karena tubuhmu sudah dosa dan harus tunduk pada iblis. Itu namanya stronghold, benteng ikatan. Jadi kalau ada yang masih diikat oleh apapun itu, minta sama Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Maka kita minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk lepas dari itu. Tuhan akan ajarkan kamu untuk lepas, tapi kamu tidak bisa doa tok, kamu harus beraction. Karena apa ya? Karena stronghold, ikatanmu itu dari apa? Dari action. Benar gak? Pada saat kau berbohong, kau berkata-kata, terus bohongin orang, pada saat kau rakus, kau melakukan. Jadi action juga. Jadi pada saat engkau iblis, Tuhan minta memampukan. Satu, actionmu juga harus bekerja. Kamu harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak iblis. Karena iblis selalu melawan kehendak Tuhan. Ya, itu namanya stronghold. Makanya apa itu stronghold? Stronghold itu adalah pada saat kamu melakukan pertama kali, itu iblis sudah ngintip. Kedua kali, ketiga kali tiket. Kamu akan terus liar, pembohong. Kok bohong terus? Katanya sudah tidak bohong. Ya, balik lagi ke natural sin. Ke natural, ke kebiasaan lama. Karena apa? Masih ada stronghold ikatan. Jadi kamu harus lepas karena kamu hidup bukan lagi dalam hidup perbudakan. Kamu menjadi anak-anak kerajaan yang bebas. Jadi kamu tidak boleh diikat. Kalau ada roh yang pesta pora juga sama. Kamu harus banyak ibadah. Nih Richard sudah luar biasa baik, tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi saya bersyukur bahwa saya harus memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Karena saya rindu, kita ketemu lagi. Aku mau rindu ketemu lagi di sana. Di mana ketemunya selama-lamanya loh, di sana loh. Bisa ngerumpi yang baik-baik loh, dia jelekin orang, rumpinya bagus. Nah, kalau di neraka mana bisa ngerumpi? Masuk lagi, api, keluar, masuk lagi, gimana mau ngomong sama temennya? Ya, Bu, saya mau ngerumpi di neraka, siapa yang bilang lu ngerumpi? Kamu sudah masuk, ngangkat lagi, gini masuk lagi ke neraka. Enak saja lu, udah dimasukkan ke api, masukkan ke api. Tetapi di surga ada perjamuan kawin anak domba. Makanya kami rindu bertemu dengan jemaat-jemaat di kekalan, ya.
Yuk kita lihat, ini sudah ya kemarin ya, enggak usah tak omongin lagi. Alkohol, benteng itu tadi stronghold, ikatan. Yang narkoba, ayo narkoba. Alkohol, yang masuk alkohol terus tidak bisa berhenti. Itu kamu punya ikatan, harus lepas. Sekali-sekali 2 bulan, 3 bulan enggak minum alkohol gimana? Bisa? Harus stop. Puasa segalanya. Nah termasuk alkohol. Pornografi, tadi saya bilang pornografi, makan berlebihan. Pergaulan bebas. Makanya jangan nyanyi-nyanyi kayak Cinta Satu Malam, saya enggak suka. Cinta Satu Malam itu roh pergaulan bebas masuk. Ya. Ingat Lucifer juga bisa pakai lagu untuk masuk rohnya ke dalam pikiran kita. Ngerti gak? Karena Lucifer juga bisa pakai musik. Karena Lucifer dulu adalah malaikat musik, ya. Kemudian berjudi, kemarahan, kecemburuan, kebohongan, gosip, manipulasi, belanja, bekerja berlebihan. Dulu saya bekerja berlebihan, tapi hasilnya sedikit. Saya masukkan ke kantong yang berlubang. Sekarang saya bekerjanya enjoy, lebih banyak menyembah Tuhan, saya dapat hasil lebih banyak. Kalau enggak percaya tanya Cynthia deh. Cynthia, Pak Budi yang sering lihat, dapat uang lagi, dapat uang. Iya, padahal gua sekarang kerja juga enggak banyak kerja di gereja malahan daripada kerja keras. Dulu saya kalau kerja di walet bisa sampai jam 1 malam tiap hari. Wah, tapi kurang aja. Tapi sekarang saya lebih banyak kerja di rumah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap limpah-limpahkan. Apapun yang keinginan saya dikasih Tuhan, karena itu firman itu mengandung kuasa. Kita lihat ya, teknologi, ya ini tolong anak muda sekarang internet, komputer tolong jangan buat internet komputer menjadi idol. Idol itu apa? Berhala. Zaman sekarang berhala bukan patung-patung ya, itu kuno. Iblis pinter, itu kuno. Iblis pakai kayak kemarin yang drama Felix itu, pakai apa ekornya terus pakai gini. Enggak, itu kuno, itu iblis kuno. Iblis sekarang pinter pakai jas keren. Jadi orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang terpandang, yang dikagumi orang. Iblis pakai gitu. Orang yang terpengaruh, yang followernya banyak. Iblis pakai itu. Iblis tidak lagi pakai muka-muka yang serem. No, itu sudah kuno. Iblis sekarang pakai orang yang dikagumi orang, yang followernya banyak. Itu yang dipakai iblis. Supaya mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Ya. Terus kemudian saya lihat ya, anak muda tolong. Juga Steven hati-hati, jangan terlalu banyak main game, main internet. Ya, kita harus terus usahakan selalu ada waktu untuk Tuhan. Bukan waktu sisa, sediakan waktu, beda ya. Kamu menyediakan waktu dengan sisa waktu, beda ya. Menyediakan waktu untuk Tuhan, ya. Lebih daripada pelajaran kita apa. Karena semua juga ditinggalkan. Karena hikmat, akal, budi, pengetahuan datangnya dari Tuhan, ya. Oke. Yuk, teknologi apakah? Nah, ini adalah apakah itu menjadi berhala? Kecanduan, narkoba, alkohol, apakah jadi berhala? Tanpa alkohol kamu tidak bisa tidur? Atau pornografi itu menjadi berhala? Kamu kalau tidak lihat porno, kamu pikiran terus, kemudian kamu bergaulan bebas, kamu kemana saja. Nah itu kayak tadi Cinta Satu Malam itu pergaulan bebas. Itu kemudian berjudi, kemudian kemarahan, kecemburuan, bohong yang terus menerus itu dari iblis. Ya, gosip, kontrol, isolasi, belanja, bekerja berlebih, teknologi, kamu memuja teknologi lebih daripada Tuhan, itu juga berhala. Jadi iblis pakai banyak cara, bukan lagi patung-patung yang kita sembah. No, dia pakai segala apapun entertainment di dunia ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan, supaya fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa itu berhala. Kita mengandalkan daripada kita percaya. Tuhan memberi kita rasa damai dan keamanan. Karena kita tuh mempunyai kecemasan. Kalau kita tidak punya kita takut. Sesuatu yang lebih dari takut akan Tuhan. Ya, kita takut HP.
HP jadi berhala enggak? Hari ini HP jadi berhala loh. Ya. Hari ini sudah berdoa, apa nelpon teman, call friend dulu apa berdoa? Nah, itu berhala loh. Ya, kamu harus sediakan waktu, bukan sisakan waktu. Sediakan waktu untuk Tuhan. Setelah kamu sudah menyediakan waktu untuk Tuhan, prioritas, baru kamu call friend enggak masalah. Tetapi kamu harus sediakan waktu untuk Tuhan dulu. Bukan teman dulu baru sisanya Tuhan. No, Tuhan enggak mau sisa. Ya, Tuhan mau nomor satu ya. Kalau kita mengasihi segala ini lebih daripada Tuhan, itu berhala. Ya, kalau kita takut, oh uang, deposito itu juga rasa security, keamanan itu juga berhala. Saya kalau tanya punya deposito, enggak punya deposito. Deposito saya ada di kerajaan surga. Karena Tuhan berkata aku punya kunci kerajaan surga. Kerajaan surga itu ada rumah yang besar, banyak perbendaraannya. Ya, kalau kamu sakit, kamu minta apa saja yang Tuhan berikan, diberikan. Jadi ada warisan, kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita bisa membuka storage. Storage itu apa? Gudangnya surga. Apa yang kita butuhkan kita diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau dibilang Buddha punya deposito, enggak. Uang saya ada berapa hari ini habis, besok habis. Hari ini ada berapa puluh juta, 5 juta, 2 juta, ratusan juta, hari ini habis. Besok tidak ada lagi. Tapi setiap hari Tuhan akan tambahkan. Jadi saya tidak pernah punya deposito, karena Tuhan berkata janganlah mengumpulkan harta di dunia, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya, pencuri dapat mencurinya. Tetapi kumpulkan hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, mencuri tidak dapat mencurinya. Saat kamu butuh, tinggal kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya kunci kerajaan surga. Aku butuh membayar obat. Aku butuh untuk ke rumah sakit. Tuhan berikan. Ya. Jadi saya tidak punya deposito, karena saya sudah membuat deposito saya di kerajaan surga. Yuk, kemudian jadi itu adalah yang security kamu. Saya mau tanya, security kamu di mana? Apa yang membuat kamu secure? Secure itu merasa aman. Apakah asuransi? Ayo, kalau asuransi membuat kamu aman, kamu berhala. Karena tidak ada asuransi yang lebih hebat selain daripada Tuhan. Ya. Jadi tidak ada satupun yang harus kamu pegangi selain daripada Tuhan. Ngerti gak? Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi apapun yang menjadi prioritas kita atau security kita di luar Tuhan, itu berhala. Ya, oke, kita lanjut. Oh ini ya, yuk kita lanjut. Karena kita percaya sama lies. Yuk kita lanjut. Oh ya, maaf ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu stronghold, ikatan. Yang tadi saya bilang, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu. Kubu itu adalah stronghold, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi orang yang angkuh, sombong, gengsi, itu adalah menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi pikiran kita, hati kita harus taklukkan pada firman. Kita harus percaya pada kuasa firman. Yesus aja percaya sama Bapaknya. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dia aja melakukan firman, kita aja yang di dunia tidak percaya sama firman. Makanya kita tidak mengalami terobosan, tidak mengalami mujizat. Karena kita tidak percaya firman. Ya, jadi kita harus kita harus mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap benteng kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan segala pikiran, hati kita, semua tubuh kita kepada Kristus. Ingat kita kemarin sudah saya ajarkan, kita punya spirit, soul and body. Kita harus menaklukkan semuanya dalam pikiran Kristus, ya. Satu lagi ini kita lihat bahwa kita tuh setiap hari di dalam peperangan. Ingat, senjata kita adalah firman Tuhan, adalah pedang roh. Mahkota sudah menanti. Jangan, ingat ada tertulis, jangan sampai orang mengambil mahkotamu. Jangan sampai iblis mencuri mahkotamu. Karena kamu kalah berperang.
Ingat kita, everyday kita tuh battle. Battle tuh apa? Bertempur melawan dosa. Kalahkan setiap hari dosa. Kalahkan setiap hari dosa. Dengan apa? Dengan berjaga-jaga, kenakan senjata Allah, ketopong adil, benar, iman, firman Tuhan. Dan kita harus mengalahkan dosa tiap hari. Karena iblis selalu membuat kita jatuh dalam dosa. Setiap hari, setiap saat. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Karena iblis hanya bisa gosok-gosok. Gosok-gosok itu apa? Mencobai. Bisik-bisik. Tapi iblis tidak menyuruh loh. Tapi iblis bisik-bisik. Mempengaruhi kamu untuk berbuat dosa. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Ya, yuk kita lanjut. Hari ini kemarin saya mau melanjutkannya itu, tapi Tuhan ngomong sama saya harus mengasih tahu bahwa kerajaan Allah itu tentang kuasa. Bahwa saat engkau lahir baru, engkau diberi kuasa dan kerajaan Allah sudah ada di dalammu. Kerajaan Allah bukan hanya di muka bumi ini, tetapi sudah ditaruh di dalam hati dan pikiranmu. Kita berdoa, kita mau baca. Apa arti kerajaan Allah? Tetapi, kita baca ayatnya. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pada saat kau bilang, dalam nama Yesus ketemu setan, dalam nama Yesus aku ikat setan, aku usir kau dalam nama Yesus. Itu berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam hidupmu. Jadi kerajaan Allah itu tentang kuasa. Kerajaan Allah itu bukan makanan, minuman, tapi tentang kuasa. Ayo kita lihat, baca ayatnya. Sebab kerajaan Allah, kita lihat ayatnya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran apa? Ikat pinggang, ya. Jadi yang bohong, maaf, kamu tidak bisa ngisir iblis. Loh, kan bestie, kenapa diusir? Kamu sama aku bestie loh. Jangan sampai kamu usir, nanti kerajaanku hancur. Iblis bilang. Jadi kalau kamu masih sering bohong, kamu ngusir iblis, tidak akan mempan iblisnya ngekek-ngekek. Kita kan bestie, kok usir-usiran, ya gitu. Oke, pura-pura aja, ya udah pura-pura, nanti aku masuk lagi ya gitu bang. Enggak, pura-pura tahu enggak? Iblisnya step aside. Step aside itu apa? Minggir, tahu minggir? Minggir itu bukan keluar ya, minggir. Nanti begitu kamu pergi, iblisnya masuk lagi. Itu step aside. Jadi kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kemudian kita lihat ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi kuasa. Pada saat engkau mengatakan firman itu bukan hanya perkataan, tapi kuasa yang keluar dari mulutmu. Wow, dahsyat loh. Saya belajar firman ini, wow. Jadi saya selalu perkatakan firman dan itu terjadi dalam hidup saya. Lihat ya. Terus Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita lihat kenapa murid Tuhan hanya 12. Yang 5.000 pada saat mereka sermon Yesus ya, itu pada kemana? Apakah yang 5.000 mau mati bagi Kristus? Saya kira enggak. Mereka datang untuk makanan. Mereka datang untuk jasmani. Tapi hanya 12 murid yang rela mati untuk Kristus. 12 saja hilang 1. Ini enggak? Ketampi ya. Petrus ditampi, kemudian Tuhan ngampuni tapi dia berbalik. Yang 1 ketampi hilang. Bukankah di jemaat kita juga banyak yang tertampi? Hilang. Benar ya? Jadi saya lihat, waduh ya betul juga. Semua orang akan ditampi. Murid pun akan ditampi. Ya, 5.000 orang yang mendengarkan Yesus sermon itu khotbah. Tidak ada satupun yang balik. Mereka hanya mau roti, hanya mau mujizat, tapi tidak mau Yesusnya. Tidak benar-benar following Yesus.
Karena following Jesus itu memikul salib, mengikuti dia dan menyangkal diri. Menyangkal diri tidak enak Tuhan. Mikul salib tidak enak Tuhan. Aku maunya mujizat. Aku maunya roti berkat. Suruh nyangkal diri, suruh mikul salib, ogah. Nah, makanya hanya 12 rasul, yang lain juga hilang, ya kan? Jadi kerajaan Allah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku akan melakukannya dan melakukannya. Sama dengan orang bijaksana yang memberikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kenapa diturunkan hujan? Memang kamu akan dicobai. Setiap orang akan dicobai. Adam dan Hawa dicobai? Yes. Yesus dicobai? Yes. Setiap orang yang ditampi? Yes. Petrus dicobai? Yes. Semua anak-anak rasul dicobai? Yes. Semua dicobai. Ya, kita anak-anak Tuhan yang dicobai untuk apa? Mengerti imanmu itu benar-benar sama aku. Kamu cinta aku apa cinta hartaku? Apa cinta semua kemewahan harta yang aku berikan? Atau kau benar-benar mau rela mengikut aku? Dan kau mengorbankan aku. Karena orang yang mengasihi itu rela mati bagi orang yang dikasihi. Ya, ya? Orang yang mengasihi orang lain, dia akan rela mati bagi orang itu. Yesus mengasihi kita, maka dia rela mati bagi kita. Apakah kita rela mati bagi Kristus? Atau enggak, kalau mati ntar Tuhan. Itu namanya kamu enggak cinta. Ya tak? Kamu hanya mau karena ada apa. Terus kemudian kita lihat. Ya, jadi kita lihat the kingdom of God. Kingdom of God itu ada di dalammu. Dan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan Tuhan, planning Tuhan untuk mendirikan kerajaannya di dunia. Ingat kitab Daniel berkata bahwa Tuhan akan datang, semua patung Nebukadnezar itu penguasa-penguasa pemerintah dunia. Dari yang pemerintah dunia dari dulu sampai sekarang akan dihancurkan. Kenapa? Dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya, kingdom of God di bumi. Jadi God kingdom is planning to take over the earth. Jadi kerajaan surga itu sudah direncanakan untuk mengambil alih seluruh dunia. Dan pemerintah-pemerintah dunia akan dihancurkan semua. Akan direbut kembali semua. Tanah juga akan diambil kembali sama Tuhan. Jadi kalau kamu tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak usah khawatir. Karena nanti pada millennium kingdom, Tuhan punya tanah dan itu tanahnya sepi karena orang banyak yang mati. Tetapi anak-anak Tuhan akan menjadi priest and priesthood and royal, menjadi raja dan imam yang akan memerintah di kerajaan milenium. Ya, kita harus membangun di atas batu. Kita harus punya, pada saat kerajaan surga ada, kita punya kuasa, kita punya otoriti daripada Tuhan. Yuk kita lanjut. Yuk kita lihat. Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu. Petrus itu murid. Jadi kerajaan surga diberikan kepada murid. Bukan orang yang 5.000, maaf, bukan orang 5.000. Karena 5.000 datang untuk makanan, datang untuk sesuatu jasmani mujizat, no. Tetapi kerajaan surga diberikan kepada anak-anak Tuhan yang disebut murid. Murid adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kamu akan menjadi eternal itu kekal. Kamu akan dibuat lagi masuk ke dalam Eden. Waktu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, dia kekal. Setelah jatuh dalam dosa, umur mulai berjalan. Kemudian kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau dapat lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kunci itu diberikan kepada murid, bukan kepada orang Kristen. Bukan kepada orang Kristen, tetapi pada murid. Kenapa disebut murid? Berbicara tentang relationship. Bagaimana hubungan relationship antara Yesus dengan Petrus dengan 12 muridnya. Hubungan yang sangat baik, sangat intim. Murid, karena Petrus selalu melakukan perintah Tuhan.
itu disebut murid. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan, kau disebut murid. Kamu punya hubungan relationship yang baik dengan Tuhan. Kamu akan diberikan kunci, otoritas kerajaan surga. Kamu akan disebut ahli waris. Bukan orang Kristen ahli waris, no. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, itu adalah ahli waris. Yuk kita lihat. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jawab Yesus, aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini Yesus berkata bahwa setiap orang harus born again, dilahirkan dari roh. Kenapa? Karena apa? Spirit kita akan mati. Sebelum kita mengenal Kristus, spirit kita mati. Jadi Tuhan akan memberikan spiritnya Yesus masuk dalam hati kita. Saat kita punya spiritnya Yesus dalam hati kita, kita bisa memanggil Allah Bapa itu ya Bapa, ya Abba. Kenapa? Karena spirit of Jesus masuk dalam hati kita. Kita juga bisa melakukan apa yang Yesus kerjakan. Ya, kita lihat Roman 8 ayat 1. Tidak, ini bahasa Inggrisnya ya. Kenapa? Karena saya di bahasa Indonesia, di kitab Indonesia diputus. Tidak ada penghakiman yang apa? Penghukuman kepada mereka yang hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu apa? Pak, saya sudah hidup dalam Kristus. Oke, hidup dalam Kristus bukannya kamu rajin ke gereja setiap minggu, no. Hidup dalam Kristus itu adalah bahasa Inggrisnya, kita baca. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Jadi tidak ada penghukuman kepada mereka yang hidup dalam Kristus, yang hidupnya tidak menurut perbuatan daging, tetapi hidup roh. Lah, perbuatan daging perbuatan Galatia 5. Nah, jadi kalau di kitab bahasa Indonesia diputus yang ininya, hidup dalam Kristus Yesus. Jadi banyak orang Kristus, hore, pokoknya aku ke gereja, aku pasti tidak dihakimi, pasti masuk surga. Siapa bilang? Kalau ada titik-titiknya koma, kalau engkau tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Kerajaan surga bukan daging. Kerajaan surga itu adalah roh. Karena itu sembahlah Tuhan dalam roh. Ya kan? Karena flesh and blood tidak masuk dalam kerajaan, darah dan daging tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yuk kita lihat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita berseru, ya Bapa, ya Abba. Jadi kamu bukan lagi hamba. Wow. Pada saat kita lahir baru. Kita lahir baru itu apa? Lahir baru itu kamu baca firman, kamu melakukan satu persatu firman. Itu kamu lahir baru. Kamu hidup lagi bukan melihat apa yang dunia ini lihat, tapi kamu hidup berdasarkan janji. Janji apa? Di Alkitab banyak janji. Itu kamu hidup berdasarkan janji. Seperti Abraham hidup berdasarkan janji. Kalau kamu hidup berdasarkan janji, itu kamu hidup berdasarkan roh. Kita lihat. Janji itu apa? Sudah terjadi belum janji? Janji itu sudah terjadi belum? Belum. Cat, aku janji ya, nanti bulan depan kita ke Vietnam. Udah terjadi belum? Itu hidup berdasarkan janji. Kalau kita hidup dalam roh, itu kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Bukan melihat keadaan, bukan oleh kerja keras kita. No, itu flesh. Tetapi hidup berdasarkan janji. Janji itu apa? Janji yang kelihatan, yang akan datang. Kita lihat dah sekarang. Karena kita berjalan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena percaya pada janji. Ya, kita lihat ayatnya. Dan lihat nih, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Wow. Roh anaknya itu siapa? Yesus. Karena kamu adalah anak, maka Allah Bapa telah menyuruh roh anaknya, roh Yesus, untuk masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa berdoa seperti Yesus berdoa. Bapa kami
di dalam surga. Yesus kalau berdoa gimana? Bapak, Bapak jangan tinggalkan aku. Bapak, Bapak. Yesus memanggil Allah itu Bapak. Kita juga bisa memanggil Bapak di surga itu Bapak. Karena roh Yesus dimasukkan ke dalam hati kita. Itu ayatnya yang ngomong. Galatia 4 ayat 6-7. Jadi kamu adalah anak. Maka Allah menyuruh roh anaknya untuk masuk ke dalam hati kita. Dan kita bisa memanggil Tuhan. Itu bukan lagi Tuhan. Tapi Bapak. Seperti Yesus. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu adalah ahli waris Allah. Jadi apa yang kamu butuhkan? Kalau bapakmu raja, masa anaknya miskin, kere? Tidak mungkin. Di mana-mana ya, Ratu Elizabeth, Prince Andrew sama siapa ya satu lagi? Harry. Miskin? Tidak yakin gua. Ya, tidak mungkin. Ratu Elizabeth aja yang baru punya Inggris ya, sama jajah-jajahannya. Anaknya Pangeran William dan Harry aja kaya banget toh. Pangeran Charles ya, sekarang Pangeran Charles ya. Itu aja anaknya. Kalau kita anak kerajaan, tidak mungkin kita susah, tidak mungkin kita kekurangan. Kamu harus screening yourself. Apakah yes, kamu sudah jadi ahli waris Allah? Apakah kamu sudah jadi anak kerajaan? Kalau ada roh Yesus di dalam kamu, kamu punya kuasa dan otoritas. Kamu hanya klaim janji Tuhan. Yes. Terus kemudian kita lihat di Yakobus. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan menyertai kamu. Dan ini kita lihatnya, kamu akan menjadi, kamu adalah the chosen generation. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kepunyaan Allah. Wow, dahsyat. Bangsa yang akan ditunjuk Allah untuk memerintah di millennium kingdom. Wow. Wah, saya kalau lihat ini wow. Bu Ida rela meninggalkan ini paling cuma berapa? 2.000 meter, 3.000 meter. Land yang Tuhan conquer itu apa? Taklukan. Berapa banyak? Benar gak? Kalau pada saat kedatangannya yang 2 kali, semua penguasa-penguasa dunia yang jahat-jahat dihancurkan. Bumi apa enggak kosong? Kosong gak? Kosong. Tidak ada takut kehilangan rumah, enggak takut. Saya percaya di milenium itu Tuhan akan berikan yang baru. Sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Ngerti enggak? Karena Tuhan akan datang untuk menghancurkan semua penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dunia yang di belakangnya diseter oleh iblis. Dan tanah akan kosong. Kalau kosong diberikan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, dan kamu akan mendiami daerah-daerah kosong. Luar biasa ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Loh, ini janji loh, ini janji. Kita baca ayatnya. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk, kita baca sama-sama. Menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan, sehingga tidak ada yang, berarti itu adalah janji Tuhan. Jadi sekalipun kita perang, Tuhan sudah berjanji tidak ada membahayakan kita. Jadi buanglah perasaan takut. Takut dari siapa? Iblis. Ini janji. Namun demikian, loh lihat nih, ini bagus lagi nih. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacita karena namamu terdaftar di surga. Wow, namaku terdaftar di dalam kerajaan surga. Ya toh? Nah pada saat kita mengalahkan musuh, kita menghancurkan iblis, nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Wow. Berarti sudah pasti surga milik kita. Ya. Nah, kecuali gue takut, kalau sama iblis saya tidak mau nyerang. Kita bestian ya, iblis nggak bisa. Kalau besti berarti kamu masih duniawi. Karena iblis menggunakan seluruh akses, seluruh properti duniawi ini.
Kalau kamu sama iblis tidak ada serang-serangan, berarti kamu sama iblis bestie. Padahal permusuhan iblis selalu dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu yang paling dimusuhi dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan tidak akan berhenti. Dan ini, lihat ini. Aku akan put enmity, aku akan membuat permusuhan antara keturunan wanita itu dengan keturunan ular. Dia akan menginjak kakinya dan akan mengalahkan dia. Itu sudah dibuat permusuhan, sudah diberi tahu Tuhan bahwa di musuh. Kalau kamu sama iblis tidak diganggu, kamu tidak mengalahkan iblis, ya berarti kamu sendiri iblis. Salah satu. Kamu adalah musuh Tuhan. Musuh Tuhan malah. Ya, lanjut. Kita lihat. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang lain, hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin. Ya ampun. Roh dunia yang lemah dan apa? Miskin. Tuh lihat tuh. Dan mulai menghambakan diri kepadanya. Tuh lihat. Kamu dulu tidak mengenal Allah. Kamu memperhambakan diri kepada Allah lain. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, jangan lagi kamu menghambakan diri, mengikat dirimu ke roh dunia ini. Roh dunia itu miskin. Roh dunia itu apa? Lemah. Roh dunia itu kalah sama Yesus. Legion aja. Allah, anak Allah yang maha tinggi. Kalau engkau itu jangan usir aku. Apakah engkau hendak menghukum aku sebelum waktunya? Roh dunia aja takut sama Tuhan. Kamu menghambakan sama roh dunia. Padahal roh dunia itu miskin dan lemah. Kamu salah. Jadi kamu tidak boleh menghambakan lagi. Karena roh dunia aja takluk sama Yesus. Kita lihat. Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Enggak ada. Pasti semua orang akan takut. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Yesus sudah mengalahkan dunia. Kalau roh Yesus di dalam kita, berarti kita harus mengalahkan dunia. Ya. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Sebab iblis berdosa sejak semula. Untuk inilah anak Allah datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan roh Yesus ditaruh ke dalam kita. Kita pun harus mau maju berperang melawan iblis. Dan janji Tuhan tidak ada yang akan mengham-ham itu apa? Membuat kita celaka, membahayakan. Itu janji. Kita harus percaya sama janji Tuhan. Lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang ini bagus sekali. Yohanes 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Percaya. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan apa? Selama 3,5 tahun Yesus melakukan apa saja? Ayo, 5 roti 2 ikan, 5.000. Air menjadi anggur, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, ya, bahkan membangkitkan orang mati. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita, kita harus memakainya. Kita harus pakai. Kita punya otoritas, pakai. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya sering pakai, tanya Cynthia tuh, pakai terus setiap hari saya pakai. Makanya kalau sakit, kamu tidak berkuasa atas aku. Aku tolak engkau sakit penyakit. Aku tidak mau minum obat. Aku tolak. Saya berkuasa. Apa yang Yesus lakukan 3,5 tahun kita juga bisa melakukan karena Allah sudah menaruh roh Yesus dalam hati kita. Kalau kita lahir baru, kalau belum ada ikatan iblis, maka stronghold harus dipatahkan dulu. Begitu stronghold dipatahkan dulu, kamu minta Roh Kudus. Saat Roh Kudus masuk, kamu harus ikuti, tunduk, obey, taat. Saat itu baru kuasa kerja Tuhan bekerja. Kalau ada stronghold nggak bisa. Kamu akan digagalkan oleh iblis. Karena ada stronghold itu ada pijakan iblis untuk masuk akses. Iblis punya kunci di dalam hati kita. Jadi stronghold harus kamu patahkan dulu. Ya, kita lihat nih. Aku berkata barang siapa kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Sebab itu aku pergi ke Bapa. Nah ini enak nih. Waduh, ini kunci saya ini.
Ibu Ida, ini deposita saya. Mau tahu rahasia deposito saya ini? Ayat 13 rahasia deposito saya. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan dalam anak. Ini yang rahasianya. Ayat 14. Ayat 14 itu rahasia deposito saya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi ada ayatnya selanjutnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala. Kowe mau permintaanmu dikabulkan, tapi kamu meribel. Ribel itu apa? Ngelawan terus. Nggak usah gitu. Kita jadi orang tua. Kalau anaknya ngelawan, sebel gak? Sebel gak? Gak memang. Aku gak mau. Aku mau urusanku sendiri. Ya sudah, suka-sukamu. Suka-sukamu dewe. Gitu. Bener gak? Tapi kalau anak itu penurut. Ya mah. Waduh. Orang tua tuh. Aduh. Apa sih yang kamu mau? Oh pengen ini. Oh enggak apa-apa. Besok aku beliin. Ya gak? Sama dengan kita hubungan dengan Tuhan. Kalau kita maunya melawan Tuhan, enggak mau tunduk sama perintah Tuhan, enggak mau tunduk sama firman, tapi minta-minta sama Tuhan melengos. Kamu datang mbak aku minta tok. Begitu tapi kamu enggak mau menuruti aku, sama aku ngelawan terus. Ogah, terserah kamu. Tuhan enggak mau jawab sama. Oh, ibu di dunia juga sama. Kalau anaknya ngelawan terus, nentang terus, karepmu terserah. Jalan-jalan hidupmu sendiri. Tapi kalau anak itu menurut dan mau menyukakan hati orang tuanya. Wow, apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, jujur Bu Ida tidak punya deposito, tapi depositoku di sini ayat nomor 15. 15. Jikalau aku meminta dalam namamu, dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan. Tapi ada syarat. SK, syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa syaratnya? Ayat ke 15. Sebab jikalau kamu mengasihi aku, aku akan menuruti perintahku. Dan aku akan menuruti keinginan hatimu. Wow, so simple. Enak toh, tidak usah kerja keras. Padahal Tuhan memberikan anak yang dikasihnya sangat tidur. Kenapa? Anak ini nurut, enggak rebel, enggak melawan terus. Ya kan? Kita lihat nih, bahwa Yesus akan break the chain. Tadi, stronghold, tadi tahu. Yang tadi stronghold pertama kali. Apa stronghold itu apa? Chain tadi, pijakan tadi. Jadi pijakan pembohong, pornografi, drug, adultery, suicide, envy, iri, kebencian, terus prostitusi, drunkenness apa? Kemabuk-mabukan, LGBT itu adalah roh. Kalau kamu tarik awal ke dalam belakang, dari dulu mungkin dia sudah pernah molested apa? Dilecehkan. Ya. Thank you. Dulu mungkin dia pernah dilecehkan. LGBT ya. Dulu pernah dilecehkan. Terus ada pengulangan pelecehan itu masuk roh LGBT. Jadi itu bisa dihapuskan, maksudnya sudah minta oleh Tuhan untuk mencabut atau menghancurkan. Tapi ingat, iblis tidak tinggal diam, dia akan masuk lagi, akan godain masuk. Tapi kamu harus berkuasa atas. Yuk kita lihat, ya ini adalah bahwa gini. Ini adalah ayat di Matius 22 ayat 29. Matius 22 di mana di sini? Oh di baliknya ya. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab, kesalahanmu itu adalah bahwa kamu tidak mengerti ayat Alkitab. Saya bacakan di sini. Kesalahan kamu itu kamu tidak pernah membaca ayat Alkitab dan kamu tidak mengerti ayat Alkitab. Kenapa? Dan kamu tidak mengerti kuasa daripada Tuhan. Kalau kamu mengerti ayat-ayat Alkitab dan kamu mengerti janji-janji Tuhan, itu ayat Alkitab itu semua punya kuasa. Yang kamu katakan itu akan dilakukan oleh malaikat-malaikat di surga. Itu berkuasa. Jadi karena kamu tidak baca, makanya di sini tertulis read me, bacalah aku.
Ya, Alkitab bacaku gitu katanya. Ya. Dan kita lihat Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Oh ini ada. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Karena kitab suci itu ayat firman itu mengandung kuasa Allah. Jadi kita lihat adalah weapon untuk mengalahkan setan itu adalah firman. Markus 11 ayat 22. Yesaya, Lukas, Korintus, 1 Petrus 5 ayat 8, Roma ayat 8 ayat 2. Jadi firman itu yang keluar dari mulut kita, itu yang mengalahkan iblis. Padahal kalau kamu hafal firman dan kamu katakan, itu seperti pedang menghancar iblis. Ya, jadi Tuhan sudah mengalahkan dunia dan Tuhan meminta kita juga bisa mengalahkan dunia. Jangan kalah sama iblis. Karena kita sudah dibuat janji Tuhan kau akan menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada senjata yang dibuat iblis melawan kamu dibuat berhasil. Itu janji. Kita harus percaya sama janji Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji Tuhan pasti tidak akan gagal. Pasti menggenapi. Yuk lanjut. Kita lihat. Kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa tadi aku bilang tidak ada kamu bestie sama setan. Kamu kalau bestie sama iblis. Kamu tidak perang sama iblis. Kamu jadi musuh Tuhan. Yes. Jadi kamu lihat. Jadi barang siapa Anda menjadi sahabat dunia ini. Ia menjadikan musuh Allah. Kita lihat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunianya, tentulah dunia. Kalau kamu itu anak-anak dunia, dunia pasti sayang sama kamu. Tetapi kamu adalah bukan dari dunia, tetapi aku telah memilih kamu, kamu bangsa yang terpilih. Sebab itu dunia membenci kamu. Jadi kalau kita, sejak saya melakukan firman, saya baca Alkitab, pikiran saya, firman saya kehilangan teman-teman. Memang, karena dunia membenci kamu. Kenapa? Bukankah dunia juga membenci Yesus? Hanya 12 saja yang stick sama Yesus. Yang lainnya membenci Yesus, tuh lihat. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Karena rohnya Yesus di dalam kami. Sama. Dan jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kalau mereka menuruti firmanmu, pasti mereka juga mau mendengarkan di tempat ini. Jadi di tempat ini adalah orang-orang pilihan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Di luar sana walaupun ribuan orang, belum tentu mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Karena mereka ikut masuk dalam orang-orang dunia. Kalau orang dunia pasti menyukai firman. Orang anak-anak Tuhan pasti menyukai firman. Anak-anak Tuhan pasti suka beribadah. Anak-anak Tuhan pasti suka menyanyi, menyembah. Tapi kalau orang dunia, aduh, jam berapa sih? Aduh, kok enggak selesai? Aduh. Itu orang-orang dunia. Padahal kau berkata, lebih baik satu hari dibelah darahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Preketek. Lawang ibadah 2,5 jam. Aduh Bu, ibu tuh ibadah kelamaan. Di gereja lain loh Bu, sejam. Lah kamu tuh cinta Tuhan apa enggak? Nek kamu cinta Tuhan 2,5 jam, ibu ibadahnya terlalu singkat. Kenapa? Bu, saya kalau ngerumpi di luar, kalau saya lagi hangeron sama temen, saya lagi di kafe, saya dengerin musik, saya ngobrol sama temen di temen. Saya kalau 4 jam, 5 jam enggak kerasa. Tapi gereja 2,5 jam udah gini. Itu kamu cinta Tuhan? Oh, saya mau ngomong ya. Orang-orang yang minta ibadah diperpendek itu bukan cinta Tuhan. Itu hanya rutinitas. Itu hanya religion. Religion itu apa? Agamawi. Tuhan mau relationship. Sekarang kalau relationship, kalau kamu punya hubungan relationship, kamu ngomong pengen lama apa pengen sebentar? Lama. Aku kalau sama Richard ngobrol aja, di telepon aja bisa 2 jam kok. Itu namanya relationship. Tapi kalau orang tidak punya relationship, Tuhan, aku lapor ya, datang. Wes, bye. Relationship enggak? Rutinitas.
agama. Tuhan tidak butuh agama. Tuhan butuh relationship. Hubungan. Bagaimana hubungan Tuhan dengan 12 rasul. Sangat dekat sehingga kuasa itu diberikan kepada 12 rasul karena hubungan. Bukan kepada orang-orang yang 5.000 orang bahkan lebih itu hilang semua. Mereka mendapat makan, dapat mujizat itu hilang. Tetapi 12 rasul stick sampai kematian Yesus, sampai dia melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Sama enggak? Apa yang dilakukan Petrus sama dengan apa yang dilakukan Yesus? Yes. Sama, Petrus juga melakukan mujizat, Petrus juga membangkitkan orang mati, Petrus juga menyembuhkan orang sakit, yes sama. Petrus juga berkhotbah, yes sama. Jadi apa yang dilakukan gurunya sama muridnya sama. Karena ada impartasi, karena mereka adalah murid. Tuhan mau murid, bukan orang kebanyakan, bukan agama. Tuhan mau relationship. Kalau kamu ke gereja 2 jam setengah jam bilang lama. Bu, tidak ada yang datang, kenapa? Karena ibu gerejanya lama. Itu berarti kamu tidak cinta Tuhan. Kamu tidak mau lama di rumah Tuhan. Kalau kamu nongkrong sama teman-temanmu, kamu bisa lama. Kalau kamu hangaround di tempat lain, kamu bisa lama. Tapi kamu di rumah Tuhan, kamu tidak mau lama. Itu kamu tidak mengasihi Tuhan. Kamu bilang aku mengasihi Tuhan, kamu bohong. Makanya Tuhan bilang bukan Tuhan. Bukan orang yang berteriak Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang mengasihi aku, menuruti perintahku, mau melakukan kehendakku. Itu yang mau Tuhan. Ya, yuk lanjut. Yohanes 1 ayat 6 ayat 12:1. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Yaitu roh kebenaran, selalu kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ingat, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Yes, dunia tidak menerima Roh Kudus. Gereja yang tidak ada Roh Kudus itu gereja yang mati. Spiritnya mati. Jadi kalau spiritnya mati, gereja itu akan sama dengan gereja dengan dunia. Itu adalah roh religion, bukan hubungan. Bukan relationship. Ya, kita lihat. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Dan apa yang kamu keluarkan dari mulutmu adalah firman Tuhan. Firman itu seperti api yang keluar daripada mulutmu. Rohmu harus terus menyala-nyala seperti gadis pandai. Menyala-nyala. Harus terus menyala-nyala. Tuhan tidak mau api padam. Tuhan bilang kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berarti Tuhan tidak sudi. Kalau tidak sudi, masuk kerajaan surga enggak? Kagak. Jadi jangan dipikir masuk kerajaan surga gampang, sulit. Sedikit banyak yang akan di-rapture. Kemudian kita lihat nih. Setelah Yesus ada di dalam, kamu akan diberi hadiah yang luar biasa. Hadiahnya apa? Kita lihat. Kamu akan berdoa dalam roh. Kamu akan mendapat kekuatan. Kamu akan mendapat Kamu punya karunia iman. Iman pun karunia. Kalau kamu belum punya iman, kok iman saya belum seperti Bu Ida? Minta kepada Tuhan. Tuhan, saya lihat Bu Gembala karunia imannya dahsyat. Minta karunia iman diberikan kepada setiap orang. Setiap orang, bukan Bu Ida toh, setiap orang yang meminta. Mintalah maka akan diberikan kamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan kamu. Carilah kamu akan mendapatkan. Jadi mintalah karunia iman kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu. Jadi karunia itu yaitu adalah karunia iman, discerning. Discerning itu membedakan spirit. Kita tahu kalau spirit itu dari yang jahat atau enggak, kita tahu. Kalau orang itu mau menipu, kita tahu. Kemudian spirit of miracle, mengadakan mujizat. Spirit of preaching, berkhotbah. Saya enggak tahu kok saya bisa berkhotbah, saya enggak tahu. Saya selama ini enggak pernah berkhotbah. Saya sudah 7 tahun mendirikan gereja ini, tapi hanya setahun 2 tahun terakhir ya. Setahun saya berkhotbah, enggak tahu. Ada gerakan yang membuat saya harus pesan Tuhan yang di kepala harus saya beritakan. Supaya jemaat itu tahu dan jemaat menjadi pemenang-menang semua. Dan kemudian
intercession itu menjadi penengah. Kemudian spirit mercy itu belas kasih. Oh, belas kasih juga spirit. Jadi kalau kamu yang kikir, yang pelit, lihat orang enggak peduli, mintalah sama Tuhan, Tuhan berikan aku spirit belas kasih. Berikan aku spirit yang bisa memberi ke orang. Sehingga Tuhan akan memberikan kepadamu. Karena orang kikir tidak masuk surga. Wisdom itu kebijaksanaan. Berikan kebijaksanaan, musik. Kamu akan diberikan spirit untuk bisa bermain musik. Mission itu adalah spread the gospel. Kemudian kamu akan beri pengetahuan. Evangelism itu akan menjangkau banyak jiwa. Hospitality itu adalah orang lain, melayani orang lain. Kemudian teaching itu mengajar, dan healing untuk menyembuhkan. Wow, jadi ini adalah hadiah Tuhan berikan kepada kita. Wow, jadi apapun yang Tuhan lakukan, kita bisa lakukan. Jadi kalau sakit, kita tinggal dalam nama Yesus, oleh darah Yesus kamu sembuh. Tuhan akan memberikan kuasa itu. Jadi kita diberi spirit of tongue. Tongue itu berkata-kata dalam berdoa, dalam bahasa lidah. Kita diberikan kebijaksanaan, iman, kesembuhan, kemudian membedakan roh. Kalau roh jahat, roh baik, kamu tahu, wah ini ketoknya domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Sampai keliru. Terus interpretation, jadi interpretation itu untuk menafsirkan bahasa roh. Untuk pengetahuan, prophecy, nubuat. Apa yang terjadi besok kamu tahu. Spirit miracle, melakukan banyak mukjizat. Mintalah kepada Tuhan. Karunia-karunia ini semua akan diberikan jika engkau memintanya. Untuk memperlengkapi pelayananmu, bukan untuk menyombongkan diri. Kalau menyombongkan diri, Tuhan akan Tuhan akan buat kamu tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau spirit ini digunakan untuk menjangkau banyak jiwa, supaya banyak orang selamat. Ya, kita tarik mereka dari api dan bawa ke Tuhan. Yuk kita lanjut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di dalam kamu, di atas kamu. Kamu berasal anak Allah, kamu telah mengalahkan nabi palsu. Loh, kita belum berperang ya. Sorry, kita sudah berperang belum? Belum. Tapi janji Tuhan apa? Kamu berasal dari Allah anakku, kamu telah mengalahkan nabi palsu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Jadi nabi palsu tidak bisa mengalahkan kita. Kemudian kita tahu setiap orang yang lahir Allah tidak berbuat dari dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah, Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ingat Ayub dipagari tidak Ayub? Bagaimana Ayub orang yang berkenan sama Tuhan dipagari enggak? Dipagari. Jadi pada saat dia bilang iblis, Tuhan terang aja mbok pagari yuk. Keluarga kamu pagari, bisnis pagari, kesehatan mbok pagari. Coba pagarnya dibuka. Pasti habis. Oke, aku buka pagarnya. Habis gak? Habis. Jadi setiap orang yang berkenan sama Tuhan dipagari. Lihat nih. Allah melindunginya, si jahat tidak dapat menyamanya. Kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia. Coba baca lagi. Seluruh dunia berasal dari bawah kuasa siapa? Siapa? Tuhan Yesus? Apa si jahat? Si jahat. Kita tahu bahwa kita tuh berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kemarin saya lihat idol yang American Idol, itu setan masuk ke dalam idol. Dia pakai tenaga wudu ilmu hitam. Waduh, aku pikir Tuhan gila, ini setan sudah masuk ke idol. Dia sampai bisa orangnya sampai bisa berjalan di atas tembok. Wah, gila. Gila banget. Wah, gila, hati-hati ya, ini penyesatan banyak terjadi. Ingat ya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hati-hati, kalian akan ditampi, tapi ingat kamu harus berkuasa atas mereka itu. Kamu harus hati-hati. Ya, kita lihat
bahwa pada saat kita berada sama Tuhan, kita pasti dilindungi. Ini adalah when you stay in God's word, kamu untouchable. Jika kamu tetap hidup di dalam firman, kamu akan dipagari. Malaikat akan berkeliling sekitar kamu dan kamu akan dipagari. Kamu tidak bisa serve dua Tuhan. Kamu mau ke dunia dan aku mau sama Yesus. Tidak bisa. Gue harus milih. Tidak bisa A dan B. A atau B. Dunia, Yesus. Tidak bisa. Bu, dua-duanya. Yesusnya banyakan deh, Bu. Tidak bisa. Kalau kamu banyakan Yesus, Tuhan akan membuat kamu full, sempurna, fullness of God, full. Sehingga kamu tidak beri tempat pada dunia. Dan kalau kamu ada di dalam dunia, kamu tidak akan mengasihi dunia. Tidak akan terserap terdalamnya. Ya, you cannot, tidak ada seorang pun bisa serve dua Tuhan. Apakah kamu akan mengasihi yang lain dan mengasihi yang lain? Kamu tidak bisa mengasihi uang dan mengasihi Tuhan. Kamu tidak bisa membagi hatimu. Tuhan tidak mau dibagi. Tuhan mau the whole heart. Your whole heart. Seluruh hatimu. Yuk lanjut. Oh ini kemudian nih. Kita lihat nih ayatnya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Cara penerimaan Roh Kudus zaman dulu. Menumpangkan tangan. Menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena Rasul menumpang tangan. Ia menawarkan apa? Menawarkan apa? Uang. Ketika Rasul apa itu? Ketika Rasul Simon melihat bahwa Simon itu orang lain melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi ketika rasul-rasul Yesus menumpangkan tangan, kemudian mereka bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan mujizat-mujizat. Kemudian Simon ngomong, enak ya, kamu tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Berapa? Aku mau beli kuasa. Dia mau membeli kuasa itu. Lihat nih bacanya. Serta berkata, berikanlah juga kepadamu kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi uang itu tidak berguna di kerajaan surga, itu sampah. Dan sekarang kamu ngejar sampah. Bukan ngejar Tuhan yang memberi berkat, tapi kamu ngejar sampah. Dengan menggeser Tuhan. Itu kamu adalah orang-orang yang bodoh. Kita adalah orang-orang bodoh. Tetapi kuasa, dengan kuasa kamu bisa melakukan banyak perkara, banyak kemustahilan dengan kuasa. Dan itu tidak diperjualbelikan dengan uang. Yuk kita lanjut. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini penting. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tahu bahwa banyak orang dunia goalnya ini. Kalau orang ini, kalau goalnya masih cari ke sini, enggak, kamu enggak akan diterima ke kerajaan surga. Karena Tuhan bilang tadi, buat ini Tuhan apa? Sampah. Buat Tuhan itu sampah. Tapi my life goal seperti ini. Semua kebutuhan dunia, kalau my life goal yang bawah, semua kebutuhan dunia nanti akan diberikan pada saat kamu di Millennium Kingdom. Tuhan tahu, yes Tuhan tahu. Ngerti gak? Jadi kita harus set up the goal. Goal itu tujuan hidup yang baik. Kemudian lihat, dalam Dia kamu telah disunat. Siapa yang disunat?
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi bukannya sunat lahiriah, tapi sunat Kristus menanggalkan hidup yang dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Karena dengan Dia kamu dikubur dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, karena kamu tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan hukum, mendakwa, mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Jadi ya, iblis itu selalu mendakwa manusia. Tuhan, aku diusir dari surga karena aku berdosa. Aku diusir dari surga karena aku berdosa. Kenapa si Hawa dan Adam tidak diusir? Dia juga melanggar loh Tuhan. Kalau aku melanggar, dia juga harus dihukum. Jadi iblis mendakwa manusia terus menerus untuk dihukum. Karena iblis juga salah, juga dia dihukum sama Tuhan. Nah makanya iblis mendakwa. Dan Tuhan menghapuskan surat hutang yang terus mendakwa kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa untuk menjadikan mereka tontonan umum. Jadi iblis sudah dikalahkan sejak Yesus di kayu salib. Iblis sudah dikalahkan karena iblis sudah menukar Adam yang salah, ditukar dengan Adam yang obedient, yang taat. Ya, jadi iblis, Tuhan sudah menukar Adam dengan Adam yang kedua. Yuk, kemudian lanjut. Ini apa ini? Habis ini, yuk, habis ini sekali ya. Kita lihat. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh dunia ini, kenapa kamu menegakkan diri? Ini yang penting nih, kemarin tadi ada yang tanya ya, rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semua hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan menuruti perintah atau ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampak penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa sendiri, tidak ada gunanya untuk memuaskan kehidupan jasmani duniawi. Jadi kadang-kadang orang ada peraturan adat istiadat, jangan makan darah, kemarin ngomong ya, jangan makan darah, jangan makan ini, jangan makan ini. Itu sama sekali sudah tidak dilakukan pada zaman Yesus Kristus. Itu adalah zaman Taurat. Karena Yesus yang penting adalah spiritual. Buat apa kamu mengikuti tradisi-tradisi, peraturan-peraturan kalau hidupmu tidak sunat rohani, tahu enggak? Tapi hidupmu masih jahat. Bukankah ahli Farisi, dia sangat taat sama peraturan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang, semuanya hanya perintah-perintah manusia, ajaran manusia. Ngerti ya? Jadi jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menuruti perintah-perintah ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup sendiri. Kita lihat ayatnya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut dibuang ke jamban. Jadi kalau Bu boleh makan darah enggak? Ya enggak apa-apa. Tergantung iman kamu. Kalau kamu merasa jijik ya enggak. Ibu Ida kok enggak makan babi? Apakah Bu Ida haram? Enggak, aku lihat babi jijik aja gitu loh. Ya, jadi tergantung iman kamu mau makan atau enggak. Tetapi Tuhan berkata bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk mulut kamu beol enggak? Dibuang ke beol, ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu dari apa yang dari keluar mulut itu dari hati, dari pikiranmu itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat.
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu tidak menajiskan orang. Makan lupa apa, cuci tangan, najis. Enggak, yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu. Karena dari hati itu timbul. Pikiranmu tahu, orang tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang keluar dari mulutmu itu yang kamu pikir. Lihat. Jadi kita lihat perbuatan daging telah nyata, percabulan. Apa yang dari hati apa? Perbuatan daging. Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kemabuan, kedengkian, pesta pora. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kemudian sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hari roh. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan misalnya. Keinginan daging adalah perseteruan. Mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan pada Allah. Jadi kita harus jadi bukan daging, jadi kita harus Tuhan melihat yang di hati. Flesh tidak berguna, badan ini tidak berguna karena masuk ke mana? Kubur. Tetapi jiwa yang terus dibawa ke Tuhan. Yuk terakhir nih, satu lagi terakhir. Terakhir mana? Yuk, ya, oke. Jadi ini Israel, satu lagi terakhir. Ini ada orang yang kaya, dia pergi ke Tuhan. Tuhan apa yang dia pengen hidup kekal. Kalau pengen hidup kekal harus apa? Lahir baru. Tuhan, apa ya yang aku ingin dalam hidup kekal? Turutilah perintah Tuhan. Perintah yang mana? Saya sudah turuti. Hormatilah ibu bapamu, 10 perintah saya sudah turuti. Kalau engkau tidak sempurna, sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka kamu beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab hartanya banyak. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi sukar, habis ini apa ini? Lihat, habis ini apa? Habis ini apa? Masih banyak ya? Oke, ini pencobaan, ya masih banyak. Jadi kita tahu bahwa kenapa penyesatan itu terjadi, karena banyak orang yang tidak punya Roh Kudus. Mereka merasa dirinya sudah ke gereja, sudah berkhotbah, sudah berkhotbah di gereja, sudah datang gereja, sudah pelayanan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus bukan milik Tuhan. Jadi itulah kenapa banyak penyesatan di gereja. Kenapa? Mereka berkhotbah, mereka mendirikan gereja karena berdasarkan religion itu apa? Agama. Karena Yesus maunya hubungan, ya. Jadi besok akan saya ceritakan mengenai apa nih? Besok apa ini? Besok apa ini, coba lihat. Habis ini apa ini? Habis ini apa? Nah, ini uang. Terus ini. Bagaimana ini, kita lihat ini aja. Bagaimana keinginan daging. Ini yang terakhir ya. Bagaimana keinginan daging. Kita belajar dari Hawa dan Yesus. Hawa dan Yesus, ini aja. Hawa dan Yesus sama-sama dipengaruhi, sama-sama dicobai oleh satu, keangkuhan hidup. Kedua, keinginan mata. Ketiga, keinginan daging. Yuk kita lihat, Adam dan Hawa. Kita cepat ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali keinginan pertama, keangkuhan hidup. Hawa dipengaruhi, Hawa dicobai keangkuhan hidup. Kejadian, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa kamu akan memakannya, matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Pride-nya diangkat, seperti Allah, kamu akan seperti Tuhan. Berarti keangkuhan hidup, pride-nya di Allah. Yesus dipengaruhi, yuk sama-sama, gak soal keangkuhan hidup. Kemudian iblis membawa mereka ke bait suci, menempatkan dia di hubungan bait Allah, berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau akan memerintahkan malaikatnya, akan menatang engkau di atas tangannya, supaya engkau jangan terantuk batu. Jika engkau anak Allah, pride-nya diangkat. Jika engkau anak Allah, kesombongannya diangkat.
kowe jatuhkan dirimu. Jadi ingat, kita semua manusia akan dicobai oleh keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Yuk kemudian lainnya, yuk. Keangkuhan hidup, ini keinginan mata, keinginan mata. Kita lihat. Hawa, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat pakai apa? Mata. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Seperti Daud melihat Betseba lagi mandi. Betul? Mata, ya. Bahwa buah itu pohon untuk baik untuk dimakan. Iblis membawa pula ke atas gunung, memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dan kemahagaannya. Berkata, semua yang kamu lihat ini Yesus. Kemegahan dunia ini semua akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Ya, jadi perempuan itu melihat, digodai iblis, jatuh, digodai iblis. Yesus menolak iblis. Kemudian keinginan daging, kita lihat. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan. Daging dimakan. Dan diberikan kepada suaminya bersama dengan dia. Dan suaminya itu memakannya. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat sawat. Keinginan daging. Bagaimana Yesus dipengaruhi oleh keinginan daging? Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, laparlah Yesus. Datanglah pencoba itu mencoba kepadanya. Jika engkau anak Allah, pride-nya diangkat lagi. Perintahkan supaya batu itu jadi roti. Tapi karena apa? Dia tahu Yesus 40 hari belum puasa, lapar. Tetapi ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Tuhan Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Apapun perintah iblis, apapun gesek-gesek iblis, omongan iblis, Yesus tidak mau tunduk. Kalau engkau tunduk kalau kamu ikuti orang itu, kamu menjadi hamba orang itu. Jadi Yesus, Adam dan Hawa dipengaruhi oleh keangkuhan hidup, keinginan mata, semua dicobai. Yuk kita lanjut coba. Kita lanjut. Nah, kita lihat hubungan yang terputus. Hubungan yang terputus karena ketidaktaatan dan dosa yang masuk. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon tamanan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia. Manusia sama Tuhan tuh kalau setiap pagi itu Tuhan tuh ngobrol sama Adam dan Hawa. Relationship. God wants relationship, not religion. Lihat nih. Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi apa ini? Takut. Takut dari siapa? Iblis. Ketika dosa sudah masuk, ketidaktaatan masuk, ada takut yang menyerang. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita dosa mendatangkan, ini satu lagi yang terakhir. Dosa mendatangkan kutuk dan maut. Adam, Hawa, ular, iblis dikutuk Tuhan. Karena dosamu engkau dikutuk. Karena dosamu engkau tidak mendapat kelimpahan. Karena dosamu engkau tidak mendapat janji Tuhan. Kita lihat ayatnya. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di segala ternak. Ular dikutuk. Pertama Tuhan mengutuk siapa? Ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dia mengutuk ular. Dan dengan perutmu, tadinya pakai kaki, engkau menjalar dari debu tanah yang akan kau makan seumur hidup. Dia akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Ya. Terus ini yang 14 itu kutukan kepada ular. Ayat 15 kutukan kepada iblis. Lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ayat 15, Tuhan mengutuk iblis. Ayat 14, Tuhan mengutuk ular. Ayat 15, Tuhan mengutuk iblis. Kita belajar lagi ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, Tuhan mengutuk Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi karena manusia, suami harus berkuasa atas istri. Ya toh? Kemudian ini mengetuk Hawa. Kemudian ayat 17 kepada Adam. Tuhan mengutuk ayat 17 kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Tuhan sudah memerintahkan kepada Adam, jangan engkau makan, tapi kamu mendengarkan istrimu untuk makan. Lalu firman-Mu, karena engkau memperdengarkan perkataan istrimu untuk memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Dengan bersusah payah engkau akan. Jadi kita semua dikutuk Tuhan karena ketidaktaatan. Lihat, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan darimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau adalah debu dan engkau akan menjadi debu. Bagaimana hanya Tuhan yang bisa mengutuk manusia. Kutuk berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari iblis. Iblis kerjanya supaya menggoda kamu jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, kutuk itu datang kepadamu. Jadi kamu harus berkuasa atas dosa, kamu harus berkuasa atas iblis. Kalau kamu tidak bisa berkuasa atas dosa, kamu tidak bisa berkuasa atas dunia, kamu tidak bisa berkuasa atas iblis, kamu akan dikutuk. Dan ingat, kutuk untuk ayat pertama, kutuk 14, kutuk untuk ular, ayat 15, kutuk untuk siapa? Iblis. Ayat ke-16, kutuk untuk Hawa. Ayat ke-17, kutuk untuk Adam. Kalau kamu bersusah payah sekarang, kamu harus lepaskan kutuk itu dengan obedient. Obedient itu apa? Ketaatan. Amin. Dengan dari ketidaktaatan dihapus, dihancurkan dengan obedient pada firman. Pada saat kamu obedient, ketaatan pada firman, berkat kutuk itu dihancurkan dan berkat daripada Tuhan menyertai engkau seumur hidup. Amin. Amin. Jadi belajar taat pada firman, karena firman itu mengandung kuasa. Kuasa untuk memberkati, kuasa untuk mengutuk, itu datangnya dari Tuhan, bukan dari iblis. Iblis hanya pencoba, tapi kau harus berkuasa atasnya. Jangan kamu harus mengalahkan tipu muslihat iblis, kamu harus kalahkan dia. Dan kamu seperti Yesus yang obedient, taat kepada firman, taat kepada Bapa sampai mati. Karena itu berkat semua sudah disediakan bagi setiap orang yang taat pada Tuhan. Amin.